Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kelas N. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Pak Jubaidi SE.M.E. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Saya yang Riko sebagai moderator, saya akan memandu presentasi pada kesempatan hari ini. Tetapi sebelumnya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri yang Riko Pratama, NIM 211-1102-431347. Kemudian Nabila Fasyanur Ramadina, NIM 211-1102-431210. Abdul Rahman, NIM 211-1102-431464. Fania Yolanda, NIM 211-1102-431353. Untuk penyampaian materi, pertama akan dimulai oleh Rahman dan dilanjutkan dengan anggota lainnya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya akan membacakan pendahuluan berdasarkan data Dinas Koperasi Kota Samarinda dari 1.327 jumlah koperasi yang ada di Kota Samarinda, hanya sekitar 300 yang berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT. Di mana Sekretaris Koperasi Kota Samarinda, Sulastri, pada semester akhir tahun 2021 mengatakan bahwa permasalahan tata laksana atau administrasi koperasi di Kota Samarinda masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, di antara 300 koperasi yang berjalan sesuai dengan ADRT tersebut, nama Koperasi Pegawai Negeri KPN Rohi Rahayu Samarinda, binaan Dinas Koperasi dan UKM yang pernah menyabet penghargaan koperasi berprestasi pada tahun 2013, banyak menjadi bahan penelitian dari berbagai pihak eksternal. UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang mana selanjutnya penjelasan tersebut menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-orang perorangan, dan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Kemudian menjadi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan sesuai dengan budaya dan nilai prinsip dari koperasi tersebut. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggota yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Memperhatikan kedudukan koperasi, maka peranan koperasi sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, serta mempunyai ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Pada masa perkembangan ekonomi yang berjalan sedemikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum menampakkan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Haruslah diperkuat dan dikembangkan keberadaan koperasi dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi bagi tercapainya masyarakat yang berkeadilan sosial. Pembahasan selanjutnya, manajemen koperasi yang pada hakikatnya adalah penerapan ilmu manajemen di koperasi di mana orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia yang dimiliki oleh koperasi untuk mencapai tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Peter Davis di tahun 1999 memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya. Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya. Lebih lanjut, perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi. Para manajer profesional menggunakan metode yang sama seperti manajemen pada umumnya. Nah, di dalam koperasi hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi 9 anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya. Dengan menyatukan manajemen koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan
demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis sebagai berikut. Pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara profesional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi akan tetap menjadi kunci. Ya, yang terakhir, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Negeri Roy Raya Samarinda adalah melalui 1. Pendekatan kekeluargaan, 2. Melayangkan surat peringatan, 3. Pendekatan kepada pimpinan instansi, dan 4. Pendekatan melalui perangkat desa di tempat kediaman peminjam, dan terakhir, jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka Koperasi Pegawai Negeri Roy Raya Samarinda akan mengambil kebijakan untuk melakukan penghapusan pinjaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya, Fania. Terima kasih. Melanjutkan penjelasan dari Saudara Rahman, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, perangkat organisasi koperasi, bahwa koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Tata organisasi koperasi memuat 3 hal penting, yaitu demokratis, artinya pemegang kekuasaan tertinggi di tangan rapat anggota. Kedua, terbuka, artinya keadaan kehidupan koperasi tidak ada yang bersifat rahasia bagi anggota atau transparan. Yang ketiga, modern, artinya dalam koperasi perlu penyerapan ipteks dalam pengelolaan usaha untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas atau personalisme. Selanjutnya, rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Dalam rapat anggota tahunan dihadiri oleh seluruh anggota koperasi, seluruh anggota pengurus, anggota pengawas, pejabat koperasi, anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, anggaran dasar atau AD, kebijakan umum di bidang organisasi, pemilihan, pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pengesahan pertanggungjawaban pengurusan dalam pelaksanaan tugas, pembagian sisa hasil usaha atau SHU, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Kegiatan di dalam rapat anggota ini tentunya harus dibuatkan notulen oleh sekretariat. Tanggal dan tempat rapat diadakan, acara rapat, inti pembicaraan rapat, kesimpulan atau keputusan yang diambil oleh rapat anggota. Notulen rapat tersebut ditandatangani oleh ketua pengurus atau pimpinan sidang atau sekretaris atau notulis. Kedua, keanggotaan koperasi. Syarat-syarat menjadi anggota koperasi tentunya harus sudah dewasa, umur 17 tahun ke atas, menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART, menaati peraturan koperasi. Kewajiban anggota koperasi mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hak anggota koperasi menghadiri, memilih, dan dipilih menjadi anggota pengurus pengawas, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar 12, mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak, mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota, melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan dalam AD, meminta pembagian SHU tiap akhir tahun sesuai dengan kerja dan jasanya. Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota.
Masa jabatan paling lama 5 tahun. Syarat-syarat menjadi pengurus koperasi: berjiwa Pancasila, jujur dan memilih keterampilan kerja, bersedia berkorban dan menyediakan waktu luang, mengutamakan kepentingan anggota, memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Fungsi dan peran pengurus diantaranya adalah: pengurus sebagai pusat pengambilan keputusan yang paling tinggi, fungsi sebagai penasehat, pengurus sebagai pengawas, menetapkan orang-orang yang mampu mengarahkan kegiatan dari koperasi, mengikuti perkembangan pasar. Peran manajer dalam manajemen koperasi. Peran manajer adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan bertindak sebagai pemimpin, dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer berfungsi sebagai pemimpin tingkat pengelola, merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian dan keuangan. 18. Fungsi-fungsi manajemen koperasi. Pada hakikatnya, manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematik untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry 1964 adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan keempat fungsi manajemen tersebut dirincikan dan dijabarkan guna dilaksanakan dalam perangkat organisasi koperasi. Baik, dari materi yang telah disampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan dan akan disampaikan oleh Fania dan dijawab oleh Nabila. Pertanyaan yang pertama, nomor 1. Koperasi suatu tempat di mana orang-orang diberikan wewenang dan tanggung jawab. Seperti apakah prinsip-prinsip dari koperasi? Soal kedua, jelaskan mengenai apa tujuan dari koperasi. Soal ketiga, bagaimana pengelolaan yang dilakukan koperasi. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan koperasi dalam definisi konsepsional. Kelima, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha koperasi. Soal keenam yang terakhir, dalam pengukuran tingkat efisiensi, apa saja indikator yang diperlukan, sebutkan dan jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Fania. Untuk nomor 1, diantaranya keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian. Untuk yang soal nomor 2, tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Untuk nomor 3, yaitu pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus dilaksanakan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota, kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Untuk yang nomor 4, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggota atas asas prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf anggota pada kasusnya dan masyarakat daerah pada umumnya. Untuk nomor 5, yaitu efisiensi proses usaha. Yang dimaksud fungsi efisiensi proses usaha adalah fungsi pembelajaran akuntansi dan administrasi.
Loyalitas merupakan cerminan pada kesetiaan menjadi pelanggan koperasi. Penawaran yang cukup, barang-barang yang dibutuhkan anggota hendaknya cukup tersedia hingga anggota tidak akan mencari ke tempat lain. Pesaing di sekitar koperasi pasti ada usaha lain sehingga penentu harga juga perlu kesepakatan dari anggota. Harga eceran koperasi bisa membeli harga eceran di pasar dengan lebih rendah dan dapat menjual harga eceran di koperasi lebih tinggi sehingga keuntungan lebih tinggi. Untuk yang nomor 6 yaitu likuiditas dilakukan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Rasio yang digunakan adalah rasio aktivitas. Rasio yang dimaksud untuk mengukur sampai seberapa besar efisien koperasi yang dijalankan sumber-sumber dananya. Rasio rentabilitas disebut juga sebagai rasio profitabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memperoleh laba atau keuntungan. Rasio solvabilitas, suatu rasio yang dalam menganalisa dan menilai keadaan keuangan koperasi pada suatu saat yang menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kemampuan koperasi untuk memenuhi atau membayar kewajiban atau hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.